Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia, dan kita akan membahas terkait dengan rilis dari Badan Pusat Statistik kemarin begitu yang menyebutkan bahwa secara bulanan terjadi kembali deflasi. Berarti dalam 4 bulan terakhir deflasi terjadi di Indonesia. Apakah memang karena ada penurunan daya beli atau harga bahan pangan begitu yang menjadi pemicu inflasi ini cenderung stabil? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Badan Pusat Statistik mencatat deflasi kembali terjadi di bulan Agustus 2024 sebesar 0,03% secara bulanan. Dengan demikian, deflasi terjadi selama 4 bulan berturut-turut, di mana penyumbang deflasi terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau. Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Agustus 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan Badan Pusat Statistik di 150 kabupaten kota, terjadi inflasi secara tahunan sebesar 2,12% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen atau IHK dari 103,86 pada Agustus 2023 menjadi 106,06 pada Agustus 2024. BPS juga mencatat deflasi kembali terjadi secara bulanan sebesar 0,03% di bulan Agustus 2024 dan tingkat inflasi secara tahunan berjalan sebesar 0,87%. Dengan demikian, deflasi telah terjadi selama 4 bulan berturut-turut dari bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2024. Adapun penyumbang deflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Pada Agustus 2024, terjadi deflasi sebesar 0,03% secara bulanan atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 106,09 pada Juli 2024 menjadi 106,06 pada Agustus 2024. Sementara itu, secara year on year, terjadi inflasi sebesar 2,12% dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 0,87%. Deflasi bulan Agustus 2024 ini lebih rendah dibandingkan Juli 2024 dan merupakan deflasi keempat pada tahun 2024. Sementara itu, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau juga tercatat menyumbang inflasi secara tahunan sebesar 3,39% dengan andil inflasi 0,96%. Dan komoditas penyumbang inflasi secara tahunan yaitu beras, sigaret kretek mesin, cabai rawit, kopi bubuk, gula pasir, sigaret kretek tangan, sigaret putih mesin, minyak goreng, dan kentang. Dari Jakarta, Rajo Patmo, IDX Channel. Ya, berikut ini kita akan simak bagaimana dengan pergerakan laju inflasi ya dari bulan April sampai dengan Agustus 2024. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan lihat pergerakannya secara bulanan kemudian juga secara tahunan. Baik, seperti yang bisa Anda saksikan, pergerakan inflasi secara tahunan memang cenderung turun, sempat menyentuh level tertinggi di 2,84% pada bulan Mei 2024. Namun cenderung turun lagi, kita lihat sampai dengan di bulan Agustus 2,12%. Sementara pergerakan secara bulanan untuk inflasi telah terjadi deflasi dalam 4 bulan berturut-turut, meskipun di bulan Agustus sudah mulai ada perbaikan 0,03% dibandingkan dengan bulan Juli 0,18%. Itu dia update pergerakan inflasi di bulan April hingga Agustus 2024. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, sinyal deflasi 4 bulan terhadap geliat ekonomi nasional, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan narasumber kita Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Selamat pagi, Pak Faisal. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih, dan sudah bergabung juga Pak Renaldi Sarijowan, beliau adalah Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI. Selamat pagi, Pak Renaldi. Selamat pagi Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini kita akan review terlebih dahulu mungkin dari
Kita akan lihat pandangan dari Pak Faisal begitu, di mana BPS sudah melaporkan deflasi terjadi secara bulanan di Agustus 0,03%, dan ini 4 bulan berturut-turut begitu ya Pak Faisal. Apa yang bisa kita review dengan kondisi seperti ini? Silakan. Perlu dicatat bahwa deflasi 4 bulan berturut-turut ini adalah sesuatu yang tidak biasa dialami oleh ekonomi Indonesia, negara berkembang seperti Indonesia yang pertumbuhannya rata-rata di 5%-an, kecuali pada saat terjadinya krisis, yaitu seperti tahun 2020. Kita Oke. pernah deflasi sampai beberapa bulan berturut-turut, tapi di kondisi di luar krisis, di luar kondisi pandemi, biasanya jarang sekali, ya. Ada deflasi paling 1 bulan, 2 bulan. Oke. Nah, jadi 4 bulan berturut-turut ini menandakan bahwa kondisi tingkat pergerakan harga-harga ini menyerupai kondisi krisis, ya. Dan artinya ini adalah sinyal yang tidak bagus. Oke. Walaupun memang deflasi atau inflasi yang rendah itu bisa punya dua makna. Ya, jadi mana yang pertama yang positif itu jika harga barang-barang itu dapat dikendalikan, walaupun sebetulnya permintaannya kuat. Nah, tapi yang perlu diwaspadai adalah jika itu terjadi dengan dengan kondisi yang kedua, yaitu adalah ketika sebetulnya harga barang-barang itu anjlok atau jatuh karena lemahnya dari permintaan atau demand. Yang ini biasanya terjadi dalam kondisi-kondisi krisis. Nah, kalau saya melihat dari berbagai macam indikator yang lain di luar indikator inflasi, ini yang lebih dekat sebetulnya adalah ke kondisi yang kedua. Kenapa? Karena kalau kita melihat pada saat yang sama tingkat penjualan retail itu juga mengalami penurunan. Kemudian dari masyarakat kita lihat juga jumlah, walaupun tingkat pengangguran terbuka itu turun, tapi orang yang bekerja upahnya relatif stagnan, bahkan sempat minus realnya. Lalu juga orang yang bekerja kebanyakan ini beralih ke sektor informal dan yang bukan full time job. Proporsi yang full time job itu mengalami penurunan terhadap total jumlah orang bekerja. Yang meningkat apa? Yang meningkat adalah jumlah orang yang bekerja part time dan juga setengah menganggur. Tentu saja ini akan mempengaruhi tingkat daya beli, ya, jika kondisi ketenaga kerjanya seperti ini, begitu. Baik, itu ya kondisi real yang dialami oleh ekonomi Indonesia saat ini. Anda mengkhawatirkan memang justru deflasi yang terjadi berturut-turut itu dalam beberapa bulan terakhir sebenarnya biasa terjadi pada saat ada tekanan ekonomi yang cukup kuat atau krisis di sana. Nah, ini menarik kalau kita lihat. Tadi Anda katakan juga bahan kebutuhan pokok begitu yang cenderung turun. Nah, kita akan tanyakan langsung ke IKAPI. Mas Riandali, lantas bagaimana dari kacamata IKAPI sendiri melihat pergerakan harga pangan begitu di pasar-pasar tradisional kita? Apakah benar-benar turun, stabil, atau bagaimana sebenarnya? Ya Mas Pras, sebenarnya dilihat ekonomi yang terjadi di pasar tradisional ini terus akan terjadi dan berkembang. Oke. Kenapa? Karena per hari ini kami izin melaporkan laporan khusus dari teman-teman kami di berbagai daerah, ialah kan harga-harga kebutuhan bahan pokok, terutama beras yang hari ini yang premium itu kita di angka 15.200, sementara HET-nya atau harga eceran tertinggi di wilayah Jawa ini kurang lebih 14.000. Sementara yang medium per hari ini 13.350. Oke. Dan HET-nya 12.500. Kemudian beberapa komoditas pangan yang lain seperti minyak goreng curah ini sudah di angka 17.500 per kilogramnya. Kemudian ada cabai-cabean ya yang masing-masing saya ingin laporkan, cabai merah besar TW sudah di kisaran 48.500, cabai rawit merah yang masih tinggi sebenarnya ini di 54.200, cabai merah keriting juga demikian 45.000. Kemudian bawang merah yang memang ada penurunan. Ini kami akan menyampaikan ini ada penurunan di angka 32.000. Kemudian bawang putih yang kami kira negara kita impor hampir 100% ya, justru masih di angka 43.150 sampai 43.200. Ayam, telur mengalami penurunan karena apa? Karena memang perubahan musim, jadi harus cepat-cepat dikeluarkan, jangan sampai nanti justru tidak panen gitu. Ayam di 39.000, telur juga di 27.000. Gula yang menurut kami ini memang masuk musim giling, tapi angkanya sudah luar biasa di angka 18.250. Nah, menurut laporan beberapa komoditas pangan yang kami sampaikan ini cenderung mengalami naik
Walaupun ada yang turun, tapi itu kami anggapnya bukan harga-harga sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Kita Oke. ambil contoh seperti beras ya. Beras itu turun betul Mas Pras. Oke. Tapi harganya masih di atas itu. Demikian Mas Pras. Oke, itu dia dari pergerakan dan pantauan harga yang sudah disampaikan dari IKP sendiri, bahwa memang cenderung semuanya mengalami kenaikan secara rata-rata ya, meskipun ada beberapa komoditas yang turun tapi masih di atas dari harga eceran tertingginya yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kondisi seperti ini apakah memang yang menjadi pemicu juga terjadinya inflasi secara tahunan? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Faisal dan Mas Renaldi, kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan komoditas penyumbang deflasi di bulan Agustus 2024 itu apa saja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada bawang merah, kemudian tomat, daging ayam ras, kemudian telur ayam ras. Ini rata-rata 0,08% untuk bawang merah, kemudian tomatnya 0,03%, daging ayam ras 0,03%, telur ayam rasnya 0,02%, sementara yang paling tipis 0,01% ada daun bawang, cabai merah, bayam, wortel, kol putih ya. Dan itu dia komoditas utama penyumbang deflasi. Lantas bagaimana dengan komoditas utama yang menyumbang inflasi juga ini? Kita lihat di bulan Agustus apa saja. Ada beras 0,43%, kemudian sigaret kretek mesin, cabai rawit, kemudian kopi bubuk, gula pasir, sigaret kretek tangan dan mesin, dan minyak goreng serta kentang. Ini dia penyumbang inflasi di bulan Agustus 2024. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia, dan juga Mas Renaldi dari KAPI. Baik, Pak Faisal, berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, kemudian informasi harga terbaru ya dari IKP, sebenarnya Anda melihat bagaimana dengan pergerakan harga pangan kita yang memang menjadi kontributor terbesar nih terkait dengan pergerakan inflasi secara tahunan maupun deflasi yang secara bulanan terjadi di bulan Agustus? Ya, kalau dari laporan dari BPS ya, dari keseluruhan wilayah yang disurvei untuk harga-harga pangan, ini ya hasilnya seperti itu. Jadi bahwa harga pangan yang bergejolak itu secara agregat itu mengalami penurunan. Walaupun tadi ada beberapa yang disampaikan oleh Mas Renaldi, seperti bawang merah, daging ayam ras, kemudian telur ayam ras itu mengalami penurunan, tapi beras, cabai itu mengalami kenaikan. Nah, ini tentu saja antar daerah ada variasi ya. Jadi makanya disampaikan oleh BPS juga bahwa beberapa daerah itu ada inflasinya tinggi, ada yang inflasinya rendah. Seperti di bulan Agustus itu yang rendah itu misalkan yang paling rendah itu adalah di Kabupaten Timur Tengah Selatan, jadi di NTT sana. Tapi di daerah-daerah yang lain seperti Bangka Belitung misalkan itu tinggi. Nah, jadi itu kondisi di bulan Agustus ya. Dan biasanya Agustus itu memang semestinya inflasi secara umum rata-rata rendah. Yang tertinggi itu dalam satu tahun terjadi pada dua momen penting, yaitu di Ramadan Lebaran dan menjelang akhir tahun, menjelang tahun baru gitu ya. Nah, itu yang inflasi yang paling tinggi. Nah, biasanya di antaranya itu rendah. Tapi rendahnya ini biasanya tetap inflasi, tetap mengalami kenaikan. Tapi ternyata kalau yang tahun ini sedikit ada deflasi. Nah, meskipun demikian, kalau kita lihat secara year on year, tetap saja bahwa walaupun month to month-nya tadi deflasi untuk volatile food ini, tapi secara year on year tetap inflasi, dan inflasinya tetap lebih tinggi ya. Betul. Dibandingkan dengan inflasi kategori administered prices maupun juga inflasi inti. Jadi artinya biar bagaimanapun harga barang bahan pangan itu tetap harus menjadi perhatian spesial daripada pemerintah untuk tetap dikendalikan. Apalagi dalam kondisi di mana tingkat daya beli sekarang itu relatif lemah dari berbagai macam indikator, dan kita juga tahu bahwa BPS juga melaporkan jumlah orang dalam kategori menengah ke bawah, kategori menengah ini tuh banyak yang turun kelas ke yang lebih ke rentan miskin gitu. Oke, nah dengan tren deflasi seperti saat ini 4 bulan berturut-turut, kemudian kita lihat di bulan Agustus memang ada perbaikan ya, 0,03% dibandingkan dengan 0,18% di bulan Juli. Anda melihat sinyal inflasi akan terjadi lagi pada bulan berikutnya atau bagaimana? Saya melihat kalau pola
pola bulanan setiap tahun seperti yang saya katakan tadi. Hmm. Jadi sekarang di Agustus itu relatif rendah, September rendah, Oktober, November itu sedikit-sedikit merayap tinggi ya. Oke. Jadi tertingginya nanti di bulan Desember. Nah, di September bulan ini ya, itu kan yang dirilis kan bulan kemarin Agustus ya. Iya. September saya prediksikan masih ada inflasi. Secara umum inflasi harga barang secara umum akan terjadi inflasi, akan terjadi deflasi. Oke. Karena apa? Di bulan September itu biasanya masuk panen gadu. Sebetulnya sebagian daerah panen gadu sudah mulai di Agustus. Nah, tapi biasanya di September puncaknya, dan ini biasanya kalau panen, walaupun panen kecil, ini mestinya berpengaruh sedikit ke harga pangan. Yang kedua, di bulan September juga tidak ada yang meredam faktor deflasinya, seperti di bulan Agustus, yaitu apa? Oke. Inflasi di sektor pendidikan. Ya, jadi di Agustus itu biasanya patternnya kenapa juga deflasinya lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya, Oke. di bulan Juli, itu karena di bulan Agustus ada peningkatan harga-harga yang kaitannya dengan jasa pendidikan. Makanya ada inflasi di situ adanya 0,04%. Nah, di bulan September nanti besok itu sudah tidak ada lagi faktor itu, sudah lewat, Oke. sehingga ini ada masih kecenderungan deflasi. Nah, baru nanti perkiraan saya ada inflasi tipis di Oktober, November, dan puncaknya nanti di Desember. Sehingga, tapi overall secara total tahun ini, kalau sampai dengan hari ini year to date, inflasinya hanya 0,87%, berarti itu rendah. Maka sampai dengan akhir tahun, ini kemungkinan tidak sampai 2%. Ya, jadi mendekati kondisi krisis. Tapi dengan catatan jika pemerintah tidak ada mengeluarkan kebijakan yang mempengaruhi terhadap inflasi, yang mempengaruhi khususnya inflasi administered prices. Contohnya apa? Yaitu misalkan kan kita sudah mendengar ada rencana pemerintah akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi ya pada 1 Oktober ya. Nah, pembatasan BBM bersubsidi ini tentu saja bukan menaikkan harga BBM bersubsidi, ini berbeda. Sebetulnya BBM-nya dibatasi untuk kategori menengah ke bawah. Sehingga efek inflasinya semestinya tidak sebesar ketika inflasi yang terjadi ketika BBM non subsidi yang subsidi ini dinaikkan. Nah, jadi ada faktor inflasi yang akan mendorong nanti kalau itu dilakukan, tapi relatif kecil, sehingga kalau itu terjadi, menurut saya itu akan bisa di atas 2%, bisa sampai dengan akhir tahun. Oke, itu dia ya, tren year to date begitu masih ada potensi ya terjadi inflasi meskipun di bawah 2%, tapi ada kebijakan nanti bagaimana penerapan pembatasan subsidi BBM begitu ya, itu apakah benar-benar bisa terrealisasikan, kemudian dampaknya terhadap inflasi seperti apa. Nah, Mas Renaldi, Anda melihat bagaimana dengan pasokan, ketersediaan bahan kebutuhan pokok di masyarakat begitu, yang dikhawatirkan juga nanti apakah ini akan berpengaruh lagi jauh begitu terhadap inflasi kita ke depan, itu sudah cukup aman atau tidak nih Mas? Ya, kita harus cek Mas, 4 bulan deflasi ini apakah memberikan dampak yang baik ya. Ternyata Bu Sri Mulyani menyampaikan ini adalah peranan dari pemerintah guna untuk menekan harga atau menurunkan harga. Ya, deflasi ini kita harus cek bagi dua gitu kan. Apakah ini terjadinya permintaan yang turun atau memang produksinya yang turun. Justru ini kan serba berbahaya gitu. Tren 4 bulan ini harus hati-hati pemerintah memaknainya. Jangan sampai ini justru mematikan pengusaha-pengusaha yang dari kelas menengah hingga ke kelas bawah. Yang tadi Pak Faisal sampaikan. Ini justru berbahaya. Ini sinyal yang menurut kami harus hati-hati ke depan. Kalau memang pemerintah berhasil melakukan 0,03% ini, sementara harga pangan turun, ya tentu ini akan berdampak ke sendi-sendi sektor-sektor yang lain gitu, terutama pengusaha kita atau produksi kita atau produsen kita. Kalau sementara ini pasokan-pasokan yang ada ke pasar, kami lihatnya tetap seperti biasa ya, karena geliat ekonomi, kemudian kebutuhan bahan pokok penting dan harus dipasok di rumah tangga, tentunya akan terus bergeliat gitu. Sementara daya beli kita tentu masih merangkak naik, walaupun tidak ada permintaan khusus, tidak ada kenaikan permintaan yang cukup signifikan. Kami melihat tren ini justru harus dimaknai dengan kesiapan pemerintah dalam menghadapi beberapa bulan kemudian. Kalau pasokan sendiri kami lihat cenderung
pasokan di pasar cenderung ada gitu, dan barangnya juga lumayan banyak. Kalau dibilang melimpah juga tidak terlalu. Kami sendiri mengalami kesulitan untuk menjual minyak goreng kita yang lantaran harganya sudah cukup tinggi, HET 15.700 per liternya. Sementara kalaupun kami mendapatkan pasokan minyak kita itu harganya sudah luar biasa dan tidak murah lagi, maka harus ada perhatian kepada hulunya. Jadi hulu itu kami bilang produksinya. Jika produksinya itu digenjot dan intinya ditingkatkan, maka akan berdampak kepada harga yang cenderung tidak tinggi melainkan stabil. Tapi permintaannya tetap Itu dia. normal. Kesiapan apa yang mungkin harus dilakukan begitu untuk mengantisipasi bagaimana harga tetap terjangkau, pasokan tersedia, kemudian inflasi juga terkendali? Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Sisdur berapa? 5 ya? Oke. Pak Faisal dan Mas Rinaldi, waktu tersisa sekitar 4 menit. Jadi mungkin nanti Mas Faisal strategi apa yang harus dilakukan, kemudian Mas Rinaldi juga harapannya seperti apa begitu ya. Jadi PR-nya banyak juga ini ya Pak Faisal ya. PR-nya tuh di demand Mas sekarang itu. Iya. Kalau dua deflasi berturut-turut, jadi walaupun pemerintah bisa mensuplai misalkan dari sisi produksi dalam negeri maupun juga dari keran impor, tapi kalau demandnya lemah ini sebetulnya nggak bagus ini, lagi dia. sakit berarti. Betul. Ada kekhawatiran begitu juga. Kemarin ya sama kayak sektor otomotif yang katanya 2045 kan nggak boleh jual mesin bensin lagi nih, harus yang bebas emisi. Nah teknologinya aja masih mahal, nanti kita bikin nggak ada yang beli katanya gitu. Sama kali mungkin dengan komoditas pangan, padahal stoknya banyak, melimpah, tapi kalau kemampuan daya beli masyarakatnya nggak ada, percuma juga ya. Itu dia. Nah, berarti kita harus meng-create demand ini seperti apa begitu nih Pak Faisal? Ya, betul, itu PR besarnya nih di pemerintahan baru terus. Ya itu dia, siap. Demand. Tapi emang kelas menengah ya jujur aja kayak model-model saya gini udah makan tabungan juga nih Pak Faisal. Iya Pak, iya Mas. Aduh, benar. Ngeri juga. Yang kelas menengah atas saja merasakan. Ya apalagi kelas menengah bawah tuh memang udah kelihatan. Kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini terkait dengan deflasi yang terjadi di bulan Agustus, 4 bulan berturut-turut. Pak Faisal, lantas bagaimana kesiapan langkah strategi yang harus dilakukan? Apakah pemerintah harus lebih jeli lagi bagaimana meng-create demand di masyarakat begitu? Silakan. Ya, jadi fokusnya PR besarnya sekarang menurut saya adalah dari sisi permintaan, demand ya, yang harus diangkat, di boosting ya. Karena ini sudah tidak dalam kondisi kontraksi juga tidak, tapi sangat lambat sekali. Ya, jadi sangat slow sekali, sehingga ini harus digairahkan dengan berbagai macam kebijakan fiskalnya ya, sektorialnya ya, moneternya juga harus dilonggarkan. Nah, dari sisi kebijakan fiskal dan juga sektorial yang dalam kendali pemerintah, fokusnya adalah memang satu, ciptakan lapangan pekerjaan yang khususnya yang formal ini yang terutama agak lambat tumbuhnya. Yang kedua, bagi yang sudah bekerja, ya termasuk yang di sektor informal, diberikan banyak insentif untuk mereka bisa naik pendapatannya. Ya, jadi baik itu dari sisi pendampingan, bukan hanya pembiayaannya, tapi terutama dari sisi akses pasar di dalam negeri. Nah, ini yang dibutuhkan untuk bisa menaikkan tingkat profitabilitas daripada pelaku usaha dan juga tingkat upah. Ya, nah ini yang perlu digenjot di dalam negeri, terutama juga termasuk diantaranya ini kaitannya dengan strategi investasi juga. Karena kalau investasi kan diharapkannya kan bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan lapangan pekerjaan yang punya upah yang lebih decent, yang lebih bagus, good jobs ya, bukan asal bekerja saja. Nah ini yang PR terbesarnya itu Mas, saya rasa.
Baik, baik. Nah, Mas Renaldi, lantas bagaimana Anda melihat dengan keterjangkauan harga saat ini? Apakah bisa terkendali sampai dengan beberapa waktu ke depan? Ya, untuk 1 bulan 2 bulan ke depan kami menganggap ini akan bisa dikendalikan oleh pemerintah. Cuma kita akan menghadapi yang namanya pilkada di bulan November dan tahun baru Oke, Nataru di bulan iya, Desember. iya, iya. Maka ini akan memancing gejolak harga. Tentu ke depan kami harus menyampaikan kepada pemerintah agar memperbaiki tata niaga pangan kita. Jadi kalau tata niaga pangan kita diperbaiki ke depannya, memiliki grand design pangan yang baik, desain pangan yang sehat, kami kira ke depan kita memiliki desain yang cukup untuk kita tatap ke depan selama 1 tahun. Dari sekarang dirancang tata niaganya, dari hulu ke hilir ada sinergitas, ada komunikasi koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait di bidang pangan, maka bisa dipastikan komoditas-komoditas yang hari ini masih relatif tinggi harganya, apalagi menyumbangkan inflasi, tentu bisa tekan oleh pemerintah dan bisa dikendalikan oleh pemerintah. Tapi jika itu tidak bisa dilakukan, maka tiap hari kita akan mengalami yang namanya lonjakan harga atau gejolak harga di beberapa komoditas. Nah, yang harus diwaspadai ialah salah satunya minyak goreng dan beras. Jadi 2 komoditas ini hampir setiap bulan mengalami kenaikan walaupun sedikit-sedikit. Nah, puncaknya itu terjadi saat HET minyak goreng ditetapkan. Nah, ini yang berbahaya. Maka harus ada desainnya yang tadi kami sampaikan. Ketika tata niaga pangan yang tidak diperbaiki, maka sama saja seperti tahun-tahun sebelumnya kita mengalami kenaikan harga, bahkan terjadi kelangkaan di satu komoditas minyak ini. Maka kami beranggapan kalau pedagang itu kami yang penting mendapatkan kepastian saja barangnya. Ketika barangnya pasti dan ada bisa kami jual dan harga terjangkau, tentu masyarakat yang belanja ke pasar tradisional akan lebih semangat tentunya karena harganya terjangkau dan murah. Baik pemirsa, itu dia 2 poin yang perlu diperhatikan bersama-sama begitu, bagaimana kita menciptakan demand, penciptaan lapangan kerja begitu yang sudah disampaikan oleh Pak Faisal. Kemudian dari sisi IKP nih, pedagang pasar tradisional, yang penting barangnya ada, harganya terjangkau, itu pasti akan membuat satu jaminan ya terkait dengan kestabilan harga dan ketentraman juga di masyarakat begitu terkait dengan keterjangkauan mereka untuk bisa melakukan konsumsi. Baik, Pak Faisal, terima kasih banyak atas waktu sharing dan juga analisis yang sudah Anda sampaikan. Mas Renaldi, terima kasih juga atas insight dan informasi yang sudah Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Faisal, Mas Renaldi, terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Pak Faisal.